digital. Tapi gue mikir deh, kan si LVMH itu kan terkenal kan brand luxury ya. Tapi mereka mau melakukan digitalisasi, apakah mereka dengan melakukan digitalisasinya itu aura-aura luxury-nya akan hilang kan tetap gitu kan? Mereka kan luxury kan terkenal dengan kayak limited edition gitu kan. Kalau misalkan dari digital itu kayak hasil limited edition nih gitu. Welcome back di International Business Insight. Nah, di sini kita akan mengobrol santai dan akan membahas mengenai tentang dunia global bisnis. Nah, di sini topik kali ini yang pastinya kita akan membahas brand atau suatu grup yang brand luxury, guys. Nah, jadi tema kali kita hari ini adalah Crafting Digital Luxury Transformasi LVMH. Nah, di sini ada aku Miguel. Tentunya aku gak sendirian. Aku akan ditemani oleh partner-partner aku. Dan di sini kita akan berbincang-bincang dan mengulik suatu perusahaan yang akan bertransformasi di dunia global, gitu ya. Nah, di sini ada Gina. Hai, Dan tentunya di sini ada Sweet. Hai, aku Shalin. Dan tentunya di sini juga kita bersama Oscar. Nah, gimana nih guys? Apakah kalian siap membahas perusahaan luxury salah satu ini yang bisa berubah menjadi Siap banget. banget. Oke, kita siap banget ya Wilda. Nah, ini menurut aku tuh salah satu topik yang paling menarik sih. Bayangin aja brand yang dulunya super tradisional kayak Louis Vuitton, sekarang mereka punya AI lab dan data analytics sendiri. Iya, jadi mereka itu juga nggak asal digitalisasi. Mereka itu punya visi yang jangka panjang. Dan mereka itu punya moto, kalau misalnya mereka itu pengen luxury, tapi tetap digital. Exactly. Mereka bisa buktiin kalau luxury itu bisa tetap bertahan walaupun sudah super modern. Wow, oke. Aku setuju banget sih sama yang kalian bilang. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu LVMH itu apa, LVMH adalah singkatan dari Le Vuitton Marque Annecy. Dan ini adalah holding besar asal Prancis yang memiliki lebih dari 70 lebih brand ya, brand-brand luxury dan brand mewah. Dan salah satu itu ada LV, ada Dior, dan ada Sephora dan lain-lainnya ya. Nah, tentunya hari ini kita akan membahas bagaimana sih mereka tuh bisa memutuskan untuk berubah dalam teknologinya untuk memainkan peran di digital ini nih. Dan apa sih dampaknya digitalisasi ini untuk bisnis mereka dan di dalam orang-orang. Oke, Gina, tadi kan kita tuh udah menjelaskan tentang membahaskan LVMH ya. Kita akan ke big question dulu kali ya. Nah, kan yang seperti kita tahu, kita kan LVMH udah besar banget ya perusahaannya dan mereka itu sangat dominan di pasar luxury. Nah, terus kenapa sih mereka tuh kan masih mau melakukan repot-repot gitu ya, ngelakuin transformasi digital. Oke, pertanyaannya bagus banget sih. Dan sebenarnya jawabannya tuh simple banget karena pelanggan mereka tuh berubah. Oh, beneran itu kayak mereka itu lahir generasi baru lahir di digitalisasi Bener banget. Jadi kayak sekarang tuh pasar luxury itu ya udah didominasi sama milenial dan Gen Z kan, seperti yang semua juga pasti tahu. Dan mereka ini tuh digital native, jadi mereka pengen pengalaman belanja yang lebih personal, cepat, dan juga transparan. Nah, kalau LVMH ini tuh kalau misalnya mereka nggak adaptasi, ya pasti mereka bakal kehilangan koneksi sama pasar baru ini. Oh, masa sih ya guys? Berarti yang dulunya datang ke butik, terus mereka sekarang datangnya melalui digital gitu ya?
Nah, iya banget. Jadi kayak tujuan digital transformasi mereka tuh ada dua. Yang pertama, bikin pengalaman pelanggan yang konsisten di semua channel. Nah, yang kedua, itu untuk meningkatin efisiensi operasional tanpa ngilangin kesan eksklusifnya sendiri. Yes, sama satu lagi mereka juga ngejar sustainability jangka panjang. Seperti yang kita tahu, konsumen sekarang sudah lebih peduli dengan asal bahan, proses produksi, nilai etis di balik produk mewah. Itu semua jadi dorongan besar buat transformasi digital mereka. Oh, menarik tuh. Berarti bukan tentang soal digitalisasi aja, tapi mereka juga tentang efisiensinya ya, terus juga mengenai transparansinya dan tentang keberlanjutan atau sustainability-nya ya guys. Iya, jadi mereka itu juga sadar kalau mereka itu nggak bisa terus-terusan pakai one size fit all strategi. Karena di bawah LVMH itu tuh ada banyak banget brand-brand dengan gaya dan kebutuhan yang berbeda. Makanya mereka itu pakai struktur desentralisasi. Yang dimana setiap brand itu punya kebebasan berinovasi, tapi tetap pakai infrastruktur digital yang sama dari pusat. Oh, berarti tuh kayak mereka tuh ibaratkan LVMH ini tuh maunya, terus atau induknya kali ya, terus tuh brand-brand yang kayak Sephora, LV itu tuh kayak anak-anaknya gitu kan ya. Betul banget. Berarti mereka tuh tetap dibebaskan untuk melakukan digitalisasi tapi dengan sesuai style masing-masing gitu. Benar. Misalnya contoh kayak Sephora, mereka itu punya digital customer experience. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak LV atau Louis Vuitton, itu mereka punya digital craftsmanship. Yes. Dan Tujuan. Aku masih mau ngomong. gimana dong, Kak? Lanjut aja ngomong. Yaudah. Tujuan jangka panjangnya jadi perusahaan luxury paling digital di dunia, tapi tetap berpegang pada prinsip innovation serve tradition. Keren banget sih, berarti kayak inovasi yang melayani tradisi. Itu kalimatnya dalam kan innovation serve tradition ya. Tadi kan juga tadi kalau salah dengar ya kan. Benar-benar. Berarti itu kalimatnya tuh gue kayak dengar tapi kayak dalam tapi itu futuristik banget ya kan. Yes, dan secara global itu juga strategi buat kompetitif. Karena pesaing kayak Gucci dan Kering dan Richmond juga lagi agresif banget di digital. Tapi gue mikir deh kan si LVMH ini kan terkenal kan brand luxury ya. Tapi kalau mereka mau melakukan digitalisasi, apakah mereka dengan melakukan digitalisasinya itu aura luxury-nya apakah akan hilang atau akan tetap gitu kan? Karena kan luxury kan terkenal dengan kayak limited edition gitu kan. Kalau misalkan dari digitalisasi itu kayak limited edition nih gitu. Nah, menurut aku sih ya itu adalah tantangannya. Tapi LVMH ini tuh justru cerdas karena mereka tuh bukan bikin luxury jadi mass, tapi bikin personalized exclusivity di mana tiap pelanggan merasa experience-nya tuh unik banget. Oh, ini mulai dari banget ya. Jadi kayak bukan soal barangnya yang tadi gue bilang kayak langka atau limited edition, tapi itu kayak bagaimana pengalaman lamanya yang cuma si LVMH ini punya. Exactly, dan itu cuma bisa dicapai lewat digitalisasi yang cerdas. Oke. Nah, sekarang kita akan mengulik nih bagian salah satu yang paling gue suka, yaitu teknologi. Nah, Lin, coba dong gue pengen tahu. Apakah lo tahu nih teknologi apa yang LVMH pakai saat ini? Nah, jadi itu ada 3 teknologi utama yang jadi backbone. Yang pertama itu ada AI and data analytics. Terus habis itu yang kedua itu ada blockchain. Terus habis itu yang ketiga itu ada immersive technology atau AR dan VR. AI ini familiar banget ya, apalagi di era sekarang ini AI itu udah familiar banget. Nah, ini kita bahas ke AI dulu kali ya teman-teman, karena kan ini pasti backbone-nya banget nih. Ya, jadi buat AI dan data analitik itu LVMH jadi kerjasama sama Google Cloud untuk bikin platform data terpusat yang bernama Atom. Jadi Atom ini itu kayak otaknya LVMH. Jadi semua data dan semua berbagai brand itu transaksinya itu dari butik, situs, dan sampai ke komisi pelanggan itu dikumpulin dan dianalisis bareng-bareng di sini. Oh, berarti kayak sistem tubuh kita gitu ya, kayak sistem saraf, kayak semuanya tuh nyambungin antar semua brand, kayak biar jalan bareng, tapi tuh kayak tetap mereka tuh memiliki karakternya masing-masing gitu ya. Iya. Dan ini tuh malah ngebantu banget. Karena dengan data ini, mereka itu jadi tahu tren. Dan mereka tuh bisa memprediksi demand di pasar juga. Dan bisa ngontrol inventory paling lebih efisien. Contohnya, misalnya kayak LV. Algoritma bisa
algoritmanya itu bisa dibantu untuk ngepredik permintaan tas model tertentu di negara tertentu. Jadi supply-nya itu nggak tepat, nggak berlebihan atau nggak kekurangan juga. Oh iya, aku juga mau nambahin dari sisi marketing. Nah, AI ini tuh bantu buat personal shopping berbasis data. Jadi maksudnya tuh pelanggan dapat rekomendasi produk yang super sesuai sama gaya hidup mereka. Nah, selain bantu pelanggan, mereka juga bantu karyawan loh. Ada salah satu chatbox yang namanya Maya. Itu semacam asisten virtual buat bantu kerjaan administratif dan insight data. Oh, nice Maya. Bukan lagi Maya ya? Maya. Oke. Berarti di sini analisis mereka tuh akan naik gitu. Tapi tuh yang gue lihat tadi tuh perannya, peran manusianya atau orang-orang di baliknya itu juga penting gitu ya gitu. Nah, kan tadi kita udah bahas mengenai AI-nya nih sebagai backbone. Kita akan ngebahas tentang blockchain-nya. Nah, yang suka kedengeran keren tapi tuh kayak bikin bingung kayak blockchain gimana tuh guys? Jadi, LVMH itu punya Aura Blockchain Consortium yang dibikin itu bareng Prada dan Cartier. Fungsinya itu buat menjamin keaslian produk dan traceability bahan baku. Jadi setiap produk itu tuh kayak punya QR-nya sendiri gitu loh. Jadi pelanggan bisa kayak scan QR di produk mereka buat ngecek misalnya bahan itu dari mana, kulitnya dari mana, kapan mereka sampai ke butik dan lain-lain. Semua detailnya itu ada di dalam situ. Jadi itu nggak bisa dimanipulasi dan juga itu menambah trust dari customer ke brand LVMH. Oh, oke, berarti kayak semacam passport luxury gitu ya. Luxury Bener-bener banget. Dan ini juga ngurangin banget kasus pemalsuan kan pastinya. Karena datanya tuh terenkripsi dan gak bisa diubah. Oke, aku paham. Jadi itu berarti blockchain tuh nggak cuma si hype, tapi tuh ini benar-benar jadi solusi bisnis mereka dan etika mereka ya dalam berbisnis gitu. Betul. Dan yang terakhir teknologi imersif kayak AR dan VR. Kalau mau tahu sekarang banyak brand LV yang mulai pakai ini buat pengalaman digital yang tetap berasa mewah. Berarti tuh contohnya Sephora kali ya? Kan biasanya tuh kalau ciri-ciri tuh kan sebelum belanja di Sephora tuh kayak kita tuh bisa nyoba gitu loh di iya nggak sih? Betul. Iya, apa? Iya, Iya, jadi sebelum kita beli tuh kita bisa nyoba makeup itu tuh makanan kayak ini tuh sama ini ya kan. Itu tuh jadi bukti bahwa kalau misalnya teknologi itu bisa memperkuat aura luxury bukan malah menurunin. Oke, berarti mereka tuh si Sephora tuh kayak punya virtual apa tadi? Virtual artist app. Oh iya namanya virtual artist app gitu ya. Jadi itu si Sephora tuh punya virtual artist app gitu. Oke. Nah sedangkan kalau si itu kenapa gimana apa? Kalau misalnya MV itu terkenal dengan, kalau di digitalnya dia lebih terkenal dengan craftsmanship. Dan MV itu juga mereka ada bikin AR showroom dan VR showroom. Jadi itu nggak pernah mudah juga. Mereka itu bisa bikin yang kayak fashion mereka, produk mereka itu di show dengan cara yang digital. Berarti berarti keren banget ya. Jadi orang-orang dimanapun tuh bisa tetap ngerasain si luxury dari brand tersebut gitu. Walaupun kita nggak bisa tapi itu bisa sama diceritakan tapi tetap merasakan vibes wah glamour luxury gitu ya. Iya, betul banget. Jadi itu kuncinya, teknologi tuh kayak dipakai bukan buat gantiin kemewahan tapi buat memperkuatnya. Oke. Nah, kalau tadi kita tuh udah bahas soal teknologinya, sekarang aku penasaran banget nih, gimana sih penerapan sistem yang tadi yang blockchain apa-apa itulah semuanya itu di dalam operasional sehari-hari mereka. Jadi itu kayak apakah bentuk nyatanya seperti dalam kayak apa? Kalian bagus nih guys. Jadi transformasi digital FM itu nggak cuma di level strategi, tapi juga sampai ke proses kerja tiap divisi. Mereka investasi besar-besaran di data integration dan supply chain visibility. Berarti mereka benar-benar tetap menyatuin sistemnya gitu kali ya. Jadi nggak jalan-jalan sendiri antar brand gitu. Iya, benar banget. Jadi mereka tuh punya platform internal yang bikin kolaborasi antar brand tuh jadi lebih lancar. Misalnya nih, data dari Dior bisa bantu LV buat analisis tren pelanggan di pasar yang sama. Nah, terus habis itu kalau untuk dari logistik, itu mereka pakai sistem digital buat ngelacak pergerakan barang dari pabrik sampai ke butik. Jadi efisien banget. Ini dipakai itu juga buat
kurangi resiko kesalahan ya yang bisa terjadi. Oh, ini keren sih sistemnya. Jadi itu kayak bukan cuma pelanggan yang merasakan efek dari digitalisasinya, tapi juga orang-orang di belakang layar LVMH ini juga semua merasakan digitalisasinya dan membuat mereka jadi paham teknologi kali ya. Jadi tetap ikut berkembang gitu. Exactly. Bahkan mereka juga ada program namanya Data Academy buat ngelatih ribuan karyawan supaya mereka paham. Oh iya, kayak gue pernah baca tuh kayak jadi tuh mereka tuh gak cuma hire talent baru, tapi mereka tuh juga upgrade atau maksudnya ada pelatihan gitu ya buat orang-orang lama ya. Bener banget. Jadi mereka tuh sadar kalau perubahan sebesar ini ya gak bakal sukses kalau manusianya gak siap. Oh oke, berarti untuk orang-orang yang sudah berdiri lama atau berkontribusi lama di LVMH ini juga tetap akan beradaptasi gitu ya. Jadi nggak cuma transformasi digitalisasinya aja, tapi juga transformasi di dalam budaya kerjanya. Berarti dari traditional mindset ke agile banget gitu lah ya. Iya. Ya dimana itu tuh jadinya membuat perusahaan LVMH ini itu tetap relevan di perubahan global yang sekarang itu cepet banget. Oh oke. Sekarang kita akan gue pengen tahu nih kayak hasil konkretnya atau transformasi yang besarnya sebesar apa sih gitu kan. Transformasi itu kan pasti bakal memiliki impact yang besar dalam perusahaan si LVMH ini. Nah, apakah dari transformasi ini sudah kelihatan dari sisi bisnis yang mereka lakukan gitu? Aduh, ini udah banyak banget ya. Pertama tuh kayak peningkatan engagement pelanggan di platform digital. Penjualan online mereka tuh udah naik drastis. Dan apalagi tuh setelah pandemi, wah itu sih udah naik banget ya. Selain itu, efisiensinya sampai pas juga meningkat. Bahkan jadi cepat sampai ke detik dan stok bisa dipantau secara real time. Berarti nggak ada tuh sistem kayak numpuk barang lama di gudang nggak ada gitu ya? Iya. Nah, karena itu tuh udah diminimalisir banget karena dari sisi sustainability itu juga udah meningkat karena mereka itu jadinya sekarang udah bisa kontrol limbah produksi lebih baik. Oh oke. Berarti ini bukan tentang profit ya, bukan tentang cuma profit, tapi tentang juga our planet. Ya, Nah, betul. jadi bisa bilang transformasi itu bisa membuat mereka menjadi lebih efisien gitu dan konsentrasi, transparan. Aku dikit. Dan tanggung jawab juga mengenai tentang sosial lingkungan mereka gitu. Jadi tetap semuanya hype gitu ya. Ya, exactly. Dan yang paling penting pengalaman pelanggan mereka tuh jauh lebih personal. Kayak layanan customer service mereka sekarang udah super cepat dan relevan. Oke. Berarti gue suka sih sama misalnya ini karena ini bukan tentang angka atau tentang transformasi digitalisasi aja, tapi ini juga tentang hubungan mereka terhadap antar manusia gitu. Nah, sekarang gue penasaran nih kayak seberapa sih besar sih pengaruh ini tuh untuk kalau tadi kan untuk bisnis mereka, nah kalau ini untuk industri luxury global mereka. Huge banget. Sekarang ada banyak brand yang mulai ngikutin mereka. Bahkan berupa seperti Kering dan Richmond terinspirasi buat bikin digital ecosystem mereka sendiri. Oh iya, aku juga mau nambahin mereka juga jadi contoh gimana sih perusahaan itu bisa balance nih antara inovasi teknologi dan heritage brand yang udah ratusan tahun. Oh oke. Itu tadi yang Pascal bilang bener sih kayak kan tadi kan si Kering itu kalau nggak brand itu channel ya? Gucci. Gucci. Nah berarti mereka ikutin sistemnya LVMH ini gitu ya? Yes. Nah berarti itu sih keren banget karena menurut gue untuk walaupun mereka sudah luxury gitu ya pasti kan susah banget ya melakukan digitalisasi gitu karena banyak perusahaan yang gagal atau yang belum pintar dalam digitalisasinya gitu karena dari itu bangsanya tuh mereka tuh kehilangan identitas mereka ya. Iya. Tapi malahan LVMH itu nggak kayak gitu. Mereka itu malahan nyatuin dua dunia. Dan malahan karena LVMH ini sangat berhasil di dalam digitalisasi ini, mereka itu jadi benchmark buat global untuk menerapkan strategi luxury ini. Keren sih, jadi bukan sekedar bukan informasi kan tuh. Jadi bukan sekedar transformasi, tapi mereka juga benar-benar nentuin atau menjadi mother industri gitu ya kayak arah baru untuk seluruh industri untuk melakukan transformasi digital ya. Nah, ini makin bayang dong. Nah, boleh dong nih guys kasih tahu brand-brand mewah yang dibawa LVMH ini yang sukses banget karena si digitalisasi ini.
Oke, jadi aku pengen bahas, sebenarnya tadi kita udah menyinggung brand ini juga tadi. Jadi paling jelas tuh ya Sephora, seperti yang kita tahu kan, tadi kita bahas juga kan tuh Sephora. Jadi kan mereka tuh punya strategi omnichannel yang luar biasa. Pelanggan tuh bisa belanja tuh lewat app, website, atau toko, dan semua datanya tuh nyatu. Berarti itu aplikasinya tuh interaktif ya, ada di app, ada di website, ada di toko gitu. Jadi datanya tuh terhubung antar satu sama lain gitu ya. Itu genius banget sih. Iya. Keren banget. Terus habis itu LV itu juga keren banget. Mereka itu bikin NFT art collection dan juga mereka itu juga punya augmented reality showroom. Yang gimana itu tuh gunanya buat launching koleksi-koleksi baru. Kalau Bio, mereka fokus ke storytelling digital. Mereka bikin konten eksklusif di media sosial dan pasti buat presensial digital itu lah. Berarti si Almama ini dari brand-brandnya itu mereka tuh punya gaya atau style digitalisasinya sendiri, tapi tetap ada benang merahnya yaitu elegan, personal dan authentic ya. Exactly, dan itu tuh semua balik lagi ke yang udah gue bahas tadi, itu filosofi LCMH, Innovation Start Tradition. Keren banget sih. Gue jujur suka banget sama topik ini dan pembahasan ini, dan ini sama Almama. Kenapa? Karena tuh secara garis besar ya mereka tuh nggak tentang digitalisasi aja, tentu mereka menggabungkan seni mereka, juga mereka menggabungkan teknologi mereka dan nilai-nilai mereka. Jadi kayak bukti nyata bahwasanya tuh dunia luxury itu juga bisa bertransformasi ke digital tanpa kehilangan identitas aslinya gitu ya, asal arwahnya gitu ya. Bener sih arwahnya. Nah kan tadi kan kita udah ngomongin kalau ngomongin transformasi sebesar ini, kita kan pastinya bisa dibilang nggak semuanya mulus dan lurus gitu ya. Nah, itu penasaran apa aja sih tantangan yang mereka hadapi selama progres digitalisasi ini, kan nggak mungkin kayak lurus gitu aja kan. Bener banget gitu ya. Pasti setiap brand punya tantangannya masing-masing. Kalau untuk FVH, salah satu tantangan besar mereka adalah resistant to change. Banyak banget brand di bawah FVH yang udah brand tradisional banget. Jadi adaptasi ke sistem digital tuh nggak mudah. Bener sih, karena biasanya kalau kita udah lama, udah sama orang lama, biasanya kita tuh susah gitu. Susah ya, untuk gitu ya. Jadi sama ya tentunya untuk beradaptasi ke yang baru, tentunya juga butuh effort. Tapi mereka tuh ngatasinnya dengan edukasi ya. Jadi makanya mereka bikin LVMH Data Academy gitu. Jadi itu buat karyawan paham gimana sih pentingnya digital transformation. Tapi selain itu tuh ada tantangan lainnya juga. Kayak misalnya mereka itu ada tantangan dalam integrasi sistem antar brand. Karena tiap brand itu punya kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamain semua. Berarti ini digitalisasi ini tidak membuat mereka takut, tapi mereka malah menemukan keseimbangan antara sentralisasinya dan kebebasan brandnya dalam berinovasi ya. Betul banget. Sama yang satu lagi yang paling penting tuh isu keamanan data juga menjadi tantangan besar buat mereka. Karena semakin banyak data yang dikumpulin, maka makin penting juga sistem perlindungannya. Berarti digitalisasi itu keren banget ya. Kan tapi juga riskan ya guys kalau misalkan dikelola dengan benar gitu, konten di level luxury gitu ya. Dan biasanya itu kan kalau brand luxury itu kan kayak reputasi itu segalanya gitu kan. Iya emang sih sebenarnya paling berat tuh jaga aura eksklusifnya. Jadi karena makin digital ya pastinya jangkauannya juga makin luas. Tapi sih mereka berhasil bikin eksklusivitas itu jadi personal, bukan sekedar limited. Oke. Berarti dengan perubahan ini eksklusif itu bukan karena langka, tapi karena dibuat spesial untuk setiap orangnya gitu. Jadi definisi luxury baru begini digital gitu ya. Nah, sekarang kita bakal membahas mengenai tentang masa depan. Kan tadi kita kan sudah membahas tentang progres dan dampak-dampaknya seperti apa gitu. Nah, kita akan balik lagi nih. Bagaimana sih setelah sukses di tahap awal digital si LVMH ini, kedepannya tuh LVMH tuh sebenarnya kira-kira bakal mengapain sih guys kalau menurutnya? Jadi mereka tuh lagi fokus banget ke integrasi AI generatif dan juga sustainability, dimana nggak cuma jualan produk mewah, tapi juga responsible luxury, dimana yaitu kayak luxury yang ramah lingkungan dan sosial. Benar. Bahkan sekarang mereka masih eksperimen sama digital twin buat ngecek emisi karbon di supply chain.
itu keren banget ya. Berarti ini bukan tentang marketing aja gitu, tapi mereka juga melakukan untuk mengenai dampak sosial yang mereka masih melakukan gitu ya. Kan biasanya kan kita cuma fokus marketing nih, teknologi marketing nih, gitu. Tapi mereka juga fokus untuk yang sustainability-nya ya berarti. Iya. Nah, mereka itu juga ngembangin dunia metaverse ya. Kayak misalnya Dior sama LV itu mereka itu udah nyoba bikin virtual fashion experience di platform digital. Oh, berarti tuh kayak kita bisa nonton masa depan di dunia luxury gitu kayak jadi berarti kayak kita tuh nonton fashion show kan fashion show kan di Paris gitu ya, di New York misalnya mereka melakukan fashion show kan di luar negeri gitu ya, sedangkan kan kalau dari Indonesia ke Paris itu kan lumayan ya. Nah, jadi kita bisa melaksanakan tuh, bisa merasakan vibes-nya untuk fashion show mereka melalui visualisasi, tapi tetap merasakan luxury-nya ya, elegannya gitu ya. Betul banget. Oh iya, terus yang paling menarik tuh LVMH ini tuh juga mulai buka peluang buat kolaborasi sama startup teknologi biar makin inovatif. Jadi ekosistemnya juga makin luas. Oh, mantap banget. Berarti mereka bukan cuman adaptasi sama dunia digital, tapi mereka juga bisa membentuk masa depannya gitu ya. Nah, kalau sekarang waktunya kita akan menarik benang merah tadi nih gitu ya. Dari semua yang udah kita bahas, menurut kalian apa sih pelajaran terbesar dari transformasi digital si LVMH ini? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Dari aku sih kuncinya tuh innovation with purpose, di mana mereka tuh nggak asal-asalan buat digitalisasi, tapi tahu banget kenapa dan buat apa mereka berubah. Kalau dari aku, salah satu kunci yang agak penting yaitu human element. Jadi walaupun semua sudah serba digital, sentuhan manusia tetap jadi pusat dari pengalaman yang seru. Nah, kalau buat aku yang paling keren itu konsistensinya. Mereka itu nggak kehilangan karakter walaupun udah berubah jauh banget secara teknologi. Berarti itu 3 pilar atau poin pentingnya ya dalam pembahasan ini. Yang mungkin Alvin komen sedikit kali ya. Nah, kalau LVMH itu benar-benar mengajarkan kita untuk berinovasi gitu. Jadi inovasi itu bukan tentang mengikuti tren gitu, tapi juga menyatukan nilai-nilai lama sesuai dengan kebutuhan di masa depan gitu. Dan mereka tuh si LVMH membuktiin bahwasanya luxury itu bisa tetap relevan di dunia digitalisasi sekarang gitu, bahkan dunia sebesar sekarang gitu ya. Iya. Nah, udah kerasa banget ya guys. Kita tuh udah ngobrol panjang lebar soal bagaimana si LVMH ini tuh sukses banget dan membentuk wajah baru luxury mereka melalui teknologi gitu. Dari tadi kita udah bahas strateginya, terus kita juga udah bahas inovasinya seperti apa, kita juga udah bahas tantangannya seperti apa, dan bahkan kita juga ngebahas tentang masa depan LVMH seperti apa ya. Itu sangat semuanya keren banget sih dan terstruktur. Ya, setuju banget. Jadi transformasi mereka tuh kayak blueprint buat brand lain yang pengen tetap eksis di era digital. Dan itu juga bukti nyata kalau misalnya modernisasi itu nggak harus ninggalin jati diri. Betul. LVMH juga ngajarin kita kalau kemewahan sejati itu bukan cuma dari produk, tapi di pengalaman dan nilai di baliknya. Keren banget guys, setuju banget apa yang tadi udah dijelasin teman gitu. Jadi buat teman-teman pendengar di sana, semoga obrolan kita hari ini bisa menambah insight dan pengetahuan kalian yang baru bagaimana sih dunia bisnis luxury itu, terutama luxury brand ya, untuk bisa belajarnya dan bisa apa ya guys ya? Ngomongnya bertransformasi mulu nih gara-gara Aduh. lagi berevaluasi berevolusi di era digital gitu. Mungkin episode kali ini cukup sampai sini, dan di sini aku Milda, Aku Gina. Aku Salin. Aku Wasal. Oke, kita pamit dulu ya dari International Business Insight. Bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tiga That you'll ever do.